Saya akan menjelaskan program Python yang saya buat dengan tema fungsi linear dengan contoh studi kasus yaitu laundry. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada kalian bahwa saya menggunakan web Google Colab, fungsinya sama saja seperti Python. Mari kita mulai. Yang pertama, pada bagian awal program dilakukan import beberapa library yang digunakan yaitu NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Untuk NumPy ini digunakan untuk perhitungan angka dan membuat data berurutan. Sedangkan Pandas digunakan untuk membuat tabel data. Lalu, Matplotlib sendiri digunakan untuk membuat grafik. Setelah itu, dibuat fungsi bernama biaya laundry berat yang berfungsi untuk menghitung biaya laundry. Rumus yang digunakan adalah biaya sama dengan 8.000 dikali berat cucian ditambah 2.000. Artinya, setiap 1 kg cucian dikenakan biaya 8.000 dengan tambahan biaya tetap sebesar 2.000. Lalu, program meminta pengguna memasukkan berat cucian melalui fungsi input. Nilai yang dimasukkan menggunakan tipe data float, sehingga pengguna dapat memasukkan angka desimal. Setelah pengguna nanti memasukkan data, program akan menghitung total biaya menggunakan fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Hasil perhitungan kemudian disimpan pada variabel total biaya. Dengan tampilan hasilnya dihasilkan dengan tampilan hasilnya yaitu ada hasil perhitungan, berat cucian, dan total biaya. Mari kita coba masukkan, mari kita running. Kita masukkan contoh 3,5. Dalam penulisan float atau desimal, di program Python itu harus menggunakan titik, tidak bisa menggunakan koma. Saat di enter akan menghasilkan tabel tarif laundry dan hasil perhitungannya. Dilihat dari sini ada tadi berat cucian yang kita masukkan 3,5 kg, lalu dapat dihitung dengan rumus yang kita buat. Berarti jadi 3,5 dikali 8.000 ditambah 2.000, hasilnya adalah 30.000. Dapat dilihat di tabel tarif laundry, semakin berat kilogram atau cuciannya, maka biayanya akan semakin tinggi juga. Selain tabel, program juga menampilkan grafik biaya laundry menggunakan codingan Matplotlib yang tadi. Grafik menunjukkan pola kenaikan yang berbentuk garis lurus atau linear, karena biaya bertambah secara tetap setiap kilogramnya. Kesimpulan dari program ini adalah program dapat menghitung biaya laundry secara otomatis, menampilkan tabel tarif, dan memvisualisasikan data dalam bentuk grafik sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus biaya pengiriman paket mengenai implementasi fungsi linear, komposisi fungsi, dan visualisasi grafik menggunakan Python di Google Colab. Pada studi kasus ini, biaya pengiriman dihitung berdasarkan berat paket, kemudian dikenakan PPN sebesar 11%. Aturan biaya pengiriman, biaya tetap 10.000, biaya per kilogram 4.000. Setelah biaya pengiriman dihitung, pelanggan dikenakan PPN 11%. Perusahaan ingin membuat program untuk menghitung biaya pengiriman, menghitung biaya setelah PPN menggunakan
Komposisi fungsi menampilkan grafik hubungan berat paket dan biaya pengiriman. Tahap pertama adalah mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu import nanti SNP import matplotlib pyplot splt. Nanti digunakan untuk membuat data numerik, sedangkan matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Fungsi biaya pengiriman def fx return 4000 dikali x ditambah 10.000. Kode ini membuat fungsi biaya pengiriman. Nilai x adalah berat paket, kemudian dikalikan 4000 dan ditambah biaya tetap sebesar 10.000. Fungsi ppn def gx return 1,11 dikali x. Fungsi ini digunakan untuk menghitung biaya setelah dikenakan ppn sebesar 11%. Lalu ada bagian komposisi fungsi. Def gofx return gfx. Fungsi ini merupakan komposisi fungsi. Program akan menghitung fx terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi gx. Lalu ada contoh output. Pada contoh ini saya menggunakan berat paket sebesar 5 kg. Kalian bisa isi berapa aja, tapi di contoh ini saya menggunakan berat paket sebesar 5 kg. Program kemudian menampilkan biaya pengiriman dan biaya setelah pajak. Dan ini untuk outputnya. Untuk berat paket 5 kg lalu diperoleh biaya pengiriman F5 4000 dikali 5 ditambah 10.000 adalah 30.000. Kemudian biaya setelah ppn GF5 1,11 kali 30.000 yaitu 33.300, sehingga output program adalah berat paket 5 kg, biaya pengiriman 30.000, biaya setelah ppn 33.300. Dan data grafiknya, pada bagian ini program membuat grafik menggunakan matplotlib, itu XNP clean space 020 100. Kode tersebut membuat 100 data berat paket dari 0 hingga 20 kg. Lalu ada grafik PLT plot XFX, PLT plot XGX, PLT plot XGOFX. Grafik pertama menunjukkan biaya pengiriman. Grafik kedua menunjukkan fungsi ppn. Lalu grafik ketiga menunjukkan biaya akhir setelah dikenakan pajak. Dan ketika grafik berbentuk garis lurus, ya seperti di bawah ini, garis lurus karena merupakan fungsi linear. Dan dari hasil implementasi dapat disimpulkan bahwa fungsi linear dapat digunakan untuk memodelkan biaya pengiriman paket. Komposisi fungsi digunakan untuk menghitung biaya setelah ppn. Selain itu, Python dan Google Colab memudahkan proses perhitungan serta visualisasi hingga hasil dapat dianalisis dengan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program Python yang saya buat dengan tema fungsi linear dengan contoh studi kasus perhitungan biaya sewa lapangan futsal. Mari kita mulai. Pertama, import library. Saya menggunakan import matplotlib dengan NumPy. Import
Lib digunakan untuk membuat grafik, sedangkan NumPy digunakan untuk perhitungan numerik dan membuat data dalam jumlah yang banyak. Terus selanjutnya, fungsi linear biaya sewa dasar. Di sini fungsinya untuk mendefinisikan fungsi matematika. X itu adalah durasi sewa jam, sedangkan 150.000 itu adalah tarif per jam, dan 20.000 adalah biaya administrasi tetap. Terus selanjutnya adalah membuat fungsi komposisi menghitung biaya sewa plus pajak 10%. Di sini menghitung biaya sewa yang sudah ditambah pajak 10%. Terus selanjutnya meminta input dari pengguna. Try ini fungsinya untuk mencoba menjalankan program jika terjadi kesalahan program tidak langsung berhenti. Terus durasi main fungsinya untuk meminta pengguna memasukkan durasi sewa, contohnya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Terus selanjutnya menangani kesalahan input. Fungsinya expect value error, fungsinya dijalankan jika pengguna memasukkan selain angka, contohnya A, B, C, atau kata-kata lain. Terus ke input tidak valid, itu adalah menampil pesan kesalahan. Terus durasi main, durasi main 0 itu memberikan nilai default 0 agar program tetap berjalan. Terus selanjutnya print simulasi perhitungan sewa lapangan, itu adalah menampilkan judul hasil simulasi. Terus biaya sebelum dan sesudah, ini print biaya sebelum pajak. Terus di bawahnya print biaya setelah pajak, itulah menghitung biaya sebelum pajak dan menghitung biaya setelah pajak. Terus print strip bintang 50 ini adalah itu untuk membuat garis pemisah. Selanjutnya membuat data grafik. Membuat data grafik ini durasi jam INP landscape dalam membuat 50 angka dari 0 sampai 10. Terus selanjutnya menghitung nilai Y. Y sewa dasar sama dengan biaya sewa, itu adalah fungsi yang menghitung biaya dasar untuk semua nilai durasi. Hasilnya berupa array. Y sewa total ini adalah menghitung biaya setelah pajak untuk semua durasi. Terus membuat visualisasi grafik. PLT figures itu adalah membuat area gambar berukuran lebarnya 10 dan tingginya 6. Terus plot durasi jam Y sewa dasar, label biaya sebelum pajak. Tidak menggambar garis biaya sebelum pajak. Parameternya label itu nama pada legenda, color warnanya merah, line stylenya garis putus-putus, line width-nya ketebalan garis, nanti bisa dilihat pada saat kita running. Terus PLT plot durasi jam Y sewa total, label biaya setelah pajak, fungsinya menggambar grafik biaya setelah pajak, warnanya hijau. Terus menambahkan judul grafik. Ini ya untuk memberikan judul grafik dengan ukuran hurufnya 14, terus memiliki ketebalan dan jarak pada grafik adalah 15. Terus memberi nama pada sumbu X. Nih, memberi nama pada sumbu X, fungsi untuk memberi nama sumbu horizontal atau X.
Saya di bawah memberi nama sumbu Y, memberi nama sumbu vertikal itu Y. Terus import format rupiah, format matlob import FunMaker itu fungsinya untuk mengubah tampilan angka pada sumbu Y menjadi format rupiah. Terus ini adalah ini contoh mengubah angka seperti 1.500.000 tanpa titik menjadi 1.500.000 dengan titik. Terus membuat formatter ini sama dengan format rupiah itu fungsinya mendaftarkan fungsi format ke matlob, terus menerapkan ke sumbu Y ini PLT GCA, fungsinya mengubah seluruh angka pada sumbu Y menjadi format rupiah. Terus menampilkan gear ini fungsinya untuk menampilkan garis bantu pada grafik, parameternya true aktif, titik 2 garis titik alpha 0,6 itu transparansi. Terus PLT legend itulah fungsinya menampilkan keterangan biaya sebelum pajak dan setelah pajak. Terus menampilkan tata letak itu PLT tag layout itu mengatur jarak elemen grafik agar tidak saling bertumpuk. Terus PLT show ini adalah menampilkan grafik ke layar. Nah, coba sekarang kita running. Contohnya kita mau masukkan 5 jam. Enter. Nah, ini langsung muncul grafiknya. Terus ini biaya sebelum pajaknya 770.000 dan biaya setelah pajak adalah 847.000. Kita bisa lihat biaya sebelum pajak itu garis titik merah dan biaya setelah pajak adalah garis hijau. Oke. Kesimpulan akhir berdasarkan program yang dibuat dapat disimpulkan bahwa fungsi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara durasi sewa dan biaya sewa. Dua komposisi fungsi mempermudah perhitungan biaya tambahan seperti pajak tanpa mengubah fungsi utama. 3. Visualisasi grafik membantu pengguna memahami pola kenaikan biaya secara lebih jelas. Secara keseluruhan, program berhasil mengintegrasikan konsep matematika dan program untuk pemrograman untuk menghitung serta memvisualisasikan biaya sewa lapangan sebelum dan sesudah pajak secara efektif dan informatif. Sekian dan terima kasih.